Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 4 tentang ragam dialog. Apa itu dialog? Sebenarnya dialog ini adalah suatu sarana komunikasi antara pengguna suatu perangkat dengan perangkat itu. Kalau misalkan kita memberikan input atau kita memberikan aksi terhadap perangkat tersebut melalui apa? Nah, melalui dialog yang ada di atau yang disediakan di aplikasi atau perangkat tersebut. Nah, nanti aplikasi atau perangkat tersebut akan memberikan reaksi terhadap aksi yang kita lakukan. Nah, melalui dialog itulah maka kita melakukan komunikasi dengan perangkat atau aplikasi. Nah, kenapa kita bikin macam-macam dialog itu? Ada tujuannya kenapa dialog itu beragam. Karena tiap dialog itu mempunyai sifat. Yang pertama adalah inisiatif, luas, yang kedua kompleks, kuat, dan memiliki beban informasi. Contoh inisiatif seperti apa? Jadi, hampir semua dialog itu memiliki sifat inisiatif. Memiliki sifat inisiatif di sini artinya, jadi misalkan ya, kalau dalam suatu dialog di situ kan ada menu iya tidak gitu misalkan, atau misalkan menu yang sifatnya kita mengetikkan sesuatu gitu. Nah, jadi inisiatif di sini adalah tergantung dari penggunanya. Yang kedua adalah luas. Jadi di situ mungkin kita bisa melakukan suatu aksi nggak cuma satu cara, tapi lebih dari satu. Seperti misalkan kita mau melakukan copy paste, kita bisa klik kanan dari mouse atau pakai keyboard. Yang ketiga adalah kompleks. Tidak perlu membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan dalam pengelompokan hierarki, ya. Jadi maksudnya kalau misalkan ini tergantung seberapa luas lingkup dari aplikasi di dalam perangkat tersebut atau penggunaan perangkat tersebut sih ya. Jadi semakin kompleks, semakin luas, biasanya semakin kompleks. Tapi diusahakan suatu perangkat itu meskipun lingkupnya luas tidak kompleks, sehingga mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Yang keempat adalah kuat. Nah, di sini kalau misalkan kita buat sebuah aplikasi pada sebuah perangkat, misalkan saja handphone atau komputer, perintah yang diberikan oleh user itu sebaiknya harus praktis tapi efektif gitu. Karena kalau misalkan kita memberikan suatu jalan, misalkan kita mau menuju menu tertentu tapi kita harus banyak mengklik, atau kita akan diminta untuk memasukkan beberapa data. Nah, itu membosankan ya. Belum lagi kalau misalkan kita salah memilih atau salah menginput data, maka kita harus mengulang lagi gitu. Yang kelima yaitu beban informasi. Ragam dialog yang terjadi antara komputer dengan manusia itu lebih menitik beratkan pada penyajian informasi yang dihasilkan komputer kepada pengguna. Nah, jadi kan komputer itu memberikan reaksi berupa informasi pada pengguna ya. Nah, jadi di sini tergantung penggunanya. Berarti kalau penggunanya memang dirasakan bisa memahami apa yang reaksi yang ditampilkan oleh ragam dialog, maka
Ini menunjukkan bahwa aplikasi pada sebuah perangkat itu harus melihat siapa penggunanya. Karakteristik dari ragam dialog yang pertama harus konsisten. Yang kedua adalah memiliki umpan balik atau respon. Kemudian observability, controllability, efisien, dan seimbang. Misalkan yang pertama kita lihat konsistensi. Jadi ini konsistensi dalam banyak hal ya, seperti misalkan penggunaan font, warna, peletakan logo. Nah, itu harus konsisten supaya dia menjadi ciri khas sehingga pengguna itu bisa mengenali aplikasi yang dia gunakan. Seperti misalkan kalau tombol yes no, biasanya yes-nya sebelah kiri, no-nya sebelah kanan gitu. Terus kalau misalkan shutdown, tombol yang aktifnya itu yang no gitu, baru yang yes-nya enggak, karena takutnya pengguna itu salah pilih menu misalkan. Lalu umpan balik. Ketika sebuah program aplikasi sedang dijalankan, pengguna seringkali harus menunggu sampai komputer menampilkan apa yang dia inginkan. Jadi menunggu komputer bereaksi. Nah, jadi sebetulnya dialog ini muncul karena memang ada aksi ya. Cuma kalau masalah cepat nggak cepat atau berapa banyak itu tergantung pada desain dari aplikasinya yang tadi saya bilang ruang lingkupnya. Yang ketiga adalah observability, yaitu mempunyai sifat bisa mengamati ya, bisa mengamati. Jadi sebenarnya ini tergantung pada perancangannya juga ya, pada perancangan juga. Jadi kalau misalkan kita mau milih menu tertentu gitu, nah dia menyediakan shortcut misalkan saja, atau menu apa yang kira-kira paling sering digunakan oleh pengguna di dalam aplikasi di perangkat tersebut. Controllability merupakan kebalikan dari observability. Nah, jadi meskipun pengguna itu diberikan kebebasan atau perancangan suatu aplikasi pada sebuah perangkat misalkan itu menyesuaikan dengan pengguna, tetapi dia juga melakukan pengendalian ya, sehingga kalau misalkan ada potensi pengguna itu melakukan kesalahan, dia sudah mengantisipasi. Seperti tadi misalkan kalau pengguna salah mencet tombol gitu, misalkan close, nah muncul dialog are you sure gitu, misalkan apakah Anda yakin akan menutup halaman ini, karena takutnya pengguna itu tanpa sengaja mengklik tombol close, sehingga nanti kalau memang nggak sengaja kemudian ke close, prosesnya belum selesai, pengguna akan menyesal telah melakukan close halaman tersebut misalkan. Yang kelima adalah efisien. Jadi ini efisiensi itu dalam sistem komputer melibatkan unjuk kerja manusia dan komputer secara bersama-sama, yaitu throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Jadi meskipun efisien dalam aspek RPL ya, itu sangat penting. Kalau berpengaruh pada waktu tanggap atau laju penampilan sistem, seringkali perancang lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi baru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem ya. Jadi di sini kita memang dalam perancangan itu memperhatikan selain aspek pengguna, aspek kemudahan, kita juga mempertimbangkan ya, perancang itu mempertimbangkan aspek cost atau biaya dari pembuatan
suatu aplikasi. Yang berikutnya adalah keseimbangan. Strategi yang diambil dalam perancangan sembarang sistem manusia komputer haruslah dapat membagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Jadi kita harus bisa menentukan mana kira-kira bagian yang user itu harus input, harus pilih, mana yang user tidak perlu memilih atau input. Misalkan pada suatu tampilan di mana fungsinya untuk mencetak kejadian saat itu. Di situ ada tanggal misalkan. Nah, tanggal di situ misalkan hari itu tidak perlu user menginput, tapi komputer sudah langsung menyediakan. Tapi ada hal-hal di mana misalkan saja user itu harus menginput ya. Makanya ada jenis-jenis tool ya di dalam perancangan. Seperti misalkan ada yang namanya text box, ada yang namanya option button, ada yang namanya comment button, lalu ada yang namanya checkbox, ada yang namanya combo atau list. Ada kategori macam-macam dialog. Yang pertama adalah ragam dialog interaktif. Ada yang berbentuk command line, berbasis bahasa pemrograman, dan berbasis pengisian formulir. Nah, di sini kita lihat yang pertama yaitu command line dialog. Command line dialog itu misalkan tampilan pada sistem operasi DOS atau Unix. Kemudian yang kedua adalah dialog berbasis bahasa pemrograman. Jadi misalkan kita bisa melihat bagaimana tampilan-tampilan dalam bahasa pemrograman, misalkan saja pada C++, di aplikasi Macromedia Dreamweaver, Visual Basic atau NetBeans. Kemudian yang ketiga yaitu dialog berbasis pengisian atau formulir. Jadi dialog di mana user dihadapkan pada bentuk formulir di layar terus mengisi data-data. Nah, ini contoh.